DU21 itu awal saya merintis itu namanya sebenarnya Dapur Umi. Harganya mulai dari 10.000 aja. Terjangkau ya? Terjangkau. Di tengah menjamurnya minuman kekinian seperti kopi, boba, hingga matcha, siapa sangka menu tradisional justru mampu mencuri perhatian. Es teler yang selama ini identik dengan jajanan sederhana, kini hadir dengan tampilan lebih premium tanpa meninggalkan cita rasa aslinya. Salah satunya datang dari Kabupaten Garut melalui UMKM Es Teler DU21. Utari Rizkyani. Aku di sini sebagai tukang teteh tapi bagus. Agak gimana ya kalau dipanggil owner teh. Jadi sebutan saya mah tukang es aja. Oke, nah ini awal mula ide dari bikin usaha UMKM Es Teler itu gimana nih Teh? Saya mulainya dari tahun 2021 gitu ya. Ini sebenarnya nggak sengaja sih. Usaha sebenarnya saya itu toko plastik. Oh ya. Nah di Bandung saya ada toko plastik. Malah yang ramainya malah es teler, bukan gitu. Iya betul. Ya berawal dari iseng. Asalnya ini mah bahasa Indonesia nyatunya. Diusahakan. Diusahakan. Jadi memang awalnya saya sambil nunggu toko plastik sambil jagain anak kecil. Dulu kan masih kecil, masih TK. Ternyata laba plastik itu masya Allah tabarakallah ya. Nggak bisa langsung dimakan hari itu. Nah akhirnya saya sama suami kan memutuskan untuk menjauhi riba. Kita berkomitmen kalau misalkan memang si toko plastiknya sudah dia akan keluar dari bank ya. Kebetulan suami saya dari dulu kerjanya memang di perbankan. Kadarullah memang diizinkan sama yang Maha Kuasa. Akhirnya malah es telernya yang ramai, bukan toko plastiknya. Iseng-iseng aja sambil nunggu toko plastik, sambil jagain anak kecil. Jajan wae teteh anak Anak kecil ya Bu? Ya, daripada jajan aja, emaknya berkreasi. Nah iseng-iseng cobain gitu, dijual, buka PO, rame. Orang pada suka, akhirnya memberanikan diri buka satu outlet. Nah, buka satu outlet, di situ memang nggak langsung rame perjalanannya merintis. Dulu mah saya jualan es teler ini dihujat teteh. Itu awalnya di rumah ya Teh? Enggak, di ruko yang di ruko, toko plastik. Buka warung gitu lah ya. Nah, jadi karena dihujat itu, es teler itu kan cuman kental manis sama susu sama gula cair. Nah, saya modifikasi pakai susu cair. Jadi air gulanya saya ganti pakai susu cair. Nah, mungkin kesini yang tadinya menghujat jadi suka, enak, creamy gitu ya. Ini yang mereka bilang ya. Nah, akhirnya awal-awal ngerintis tuh kok ini produk bagus tapi kurang laku gitu. Kenapa? Ternyata setelah saya evaluasi, orang nggak tahu saya punya produk enak gitu. Akhirnya saya coba memberanikan diri, dikasih free ongkir untuk searea Bandung Selatan. Nah setelah dikasih free ongkir itu, orang pada ketagihan, mau lagi, nambah lagi. Sampai alhamdulillah ini viral di 2022 awal sampai sekarang bisa tetap eksis ya. Eksistensinya masih bisa mempertahankan eksistensinya selama 5 tahun. Dan ternyata usaha es teler ini bisa jadi inspirasi buat pengusaha, buat UMKM lainnya gitu. Karena kan dulu itu kalau es teler itu kan di toko bakso ya, bakso ada es telernya, di kocok atau di rumah makan ada es telernya. Tapi saya memberanikan diri satu outlet khusus hanya es teler aja, nggak ada makanan beratnya.
ternyata itu dicintai sama masyarakat, terutama masyarakat Garut ya. Karena Garut is the best. Saya 4 tahun di sini dan Masya Allah masih tetap eksisnya ada. Oke. Dari perjalanan tadi ya udah 5 tahun ya Teh. Sekarang ada berapa varian dan harganya berapa Teh? Kita sekarang kalau Rara poho deui. Menu teh 7-nya. Iya. Enggak. 6. 9. Bener. Oh iya. Ada 9 teteh. Harganya Teh Harganya rata-rata mulai dari 10.000 aja. terjangkau ya? Terjangkau. Nah, ide ini itu asalnya berawalnya dari kalau beli es teler rata-rata pakai plastik, betul nggak? Ya. Nah, saya karena memang buka toko plastik dan cupnya belum laku-laku teteh. Jadi uji coba. Muncul Sunda manfaatkeun nu aya cenanya. Jadi di es teler teh di kapan ku abdi teteh. Jadi lebih secara looks memang kelihatan praktis. Ya. Orang tinggal buka udah dikasih sendok. Kalau pakai kresek kan di rumah harus diwadahin lagi ya. Nah, itulah inovasi yang memang ternyata bisa berhasil. Dari namanya kan es teler DU21. Itu apa sih Teh latar belakangnya? DU21 itu awal saya merintis itu namanya sebenarnya Dapur Umi. Oke. Karena sebelum es teler saya jualan yang lain teh, masak-masakan. Cuman memang karena rumah saya waktu itu kecil, jadi dapur yang proper itu dapur almarhum Umi saya. Jadi saya kalau mau produksi ke rumah Umi dulu, produksi dulu, nah baru dijual. Kesini ternyata pas saya daftar haki, itu nggak bisa didaftarin. Akhirnya si Mbak yang daftarin di Kementerian Hukum HAM, Ibu cari aja deh nama yang gampang. Apa ya teh? Udah nama ibu bapak aja. Masa kata saya teh Diki Utari es teler asa teh nyara rambung. Dadakan ganti ya Bu? Dadakan ganti karena memang saya proses pendaftaran hakinya sendiri teh. Semua dari mulai perizinan mandiri saya jadi mandiri, gitu. Karena memang lebih gampang kalau mandiri ya. Akhirnya kata si mbaknya, kenapa Bu disingkat aja nama ibu sama nama bapak? Oh, iya bener, udah banyak ujung-ujungnya duit gitu ya. Memang dibantu juga sama customer service ya waktu itu. Dan akhirnya diputuskan DU itu Diki Utari. Oh, oke. DU aja itu teh kelihatan kayak nama tempat ya. Iya, betul. Namanya Diki Utari. 21-nya angka keramat ya teh. Angka keberuntungan gitu. Betul. Enggak sih, sebenarnya 21 itu tanggal lahir saya. Dan kebetulan memang saya merintisnya bersama suami, dan kebetulan juga memang serba kebetulan ya, saya ketemu sama suami di tanggal 21. Oh alah. Jadi ditempel, disematkan ya Teh 21. Betul. Tadi saya sempat nanya ke customer ya Teh, itu yang paling best seller katanya original sama durian ya Teh? Iya betul, gitu. Memang yang paling best seller original sama durian. Tapi saya pakai nama es teler tidak menghilangkan sejarah es telernya. Sejarah es teler isinya hanya kelapa, alpukat, nangka. Dan saya pun ada satu varian yang isinya cuma kelapa, alpukat, nangka aja. Gitu. Nah, Teh, kenapa fokus bisnis di es teler? Kan ini lagi musim ya, matcha, kopi. Teteh justru es teler dengan premium sekarang ya Teh? Iya, karena di 2021 itu yang saya rasain memang ketidaksengajaan yang memang membawa berkah. Saya jualan matcha pernah Teh. Oh gitu. Kopi pun pernah. Cuman memang peruntungan saya tidak di bidang itu. Yang malah yang tidak sengaja, benar-benar nggak sengaja kalau usaha ini tuh asalnya adik saya bawa nangka sama bawa alpukat, kelapa. Nah alpukatnya ada di pinggir ruko saya, ada yang jualan. Akhirnya saya, Dek dibikin apa ya ini? Cobain lah, bikin es teler yuk gitu. Nah saya kan dari 2015 jualan Milky Jelly. Nah si Milky Jelly itu kuahnya masih ada. Kan itu tahan 3 bulan, saya simpan di freezer. Dimasukin lah yang sekarang jadi susu cair yang di saya ini. Dicobain, ini kayaknya bisa nih jadi dessert kali ya namanya ya. Iya. Jadi dessert baru, cuman kalau isinya kelapa, alpukat, nangka aja kayaknya kurang ekonomis. Betul, karena kan isinya buah-buahan semua. Saya pengennya jualannya banyak, murah, enak. Iya.
Dulu itu zaman ini teh sago manggo. Oh iya, itu viral juga ya teh. Viral juga. Nah, tapi saya nggak mau ada sago manggonya, kan harus pakai mangga ya. Nah, akhirnya sagu mutiaranya saya masukin. Oh, I see. Nah, jelinya kebetulan anak saya yang menjana bagi jajan eta. Sebenarnya mah isinya awal banget hanya susu cair dan jeli aja. Jadi dia tuh tiap mau cemilan daripada jajan saya bikinin itu tuh. Oke. Akhirnya dicampurin jadi yang menu original ini. Jadi ini the real memang apa ya, saya yang menciptakan Iya, itu mungkin resep sendiri ya teh, murni ya. Betul. Inovasi sendiri gitu. Jelinya hitam, sagu mutiaranya merah, alpukat kelapa sama nangka. Jadi total berapa cabang nih sudah 5 tahun teh? 5 tahun saya baru 25 teteh, karena memang saya tidak ada investor. Saya modal, kalau orang Sunda mah muterkeun artos nyariranya. Cuman memang saya ada mitra, mitra saya sekarang mitra saya sekarang baru 7 orang gitu. Jadi 7 outlet memang punya mitra, yang 18-nya punya saya sendiri. Oke, yang tadi kan 18 ya teh, yang milik pribadi gitu, yang dikelola gitu. Berapa pekerja teh saat ini? Sekarang kurang lebih itu berapa ya? 70. Oke. Nah, untuk menjaga kualitas produk gitu teh, itu gimana teh? Kan ini ada buah-buahan asli ya teh, ini gimana? Saya sering dan setiap hari keliling teh. Quality controlnya saya tidak serahkan kepada orang lain. Memang di sini ada supervisor, ada PIC-nya masing-masing. Tapi saya pun selalu terjun langsung ke lapangan seperti yang tadi kalian lihat. Ketika saya begitu datang, saya nggak bisa leha-leha. Saya harus langsung bantu mereka. Gitu. Teh, ini tips keberhasilan biar tetap eksis itu gimana teh? Usaha itu jantungnya, jiwanya ownernya. Ketika ownernya masih punya semangat, insya Allah akan selalu eksis. Oke, terakhir teh, apa harapan kedepannya untuk bisa tetap bertahan di tengah banyak UMKM lain gitu, minuman-minuman tren teh? Saya percaya sih teh, perintis akan selalu diingat dan dikenang. Oke. Ke Esteller. Udah banyak sih, lebih dari 5 kali. Gitu. Alasannya kenapa tuh sering jajan ke sini teh? Soalnya Esteller di sini tuh enak, kayak premium banget gitu. Terus pada murah-murah juga, banyak promo juga. Oke. Varian paling favorit apa tuh teh? Varian original sama yang red. Udah sering. Ini berarti udah kesekian kali ya teh? Ya. Oke. Yang paling favorit apa sih teh? Esteller dulu ya. Esteller Yang biasa. Oh, yang biasa. Berarti yang dibeli yang cup besar atau yang sedang nih teh? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Biasanya beli berapa banyak tuh teh? 5 sampai 10. Itu yang harga berapa teh? Yang harga 20 sama 10.000. Kisah Esteller DU21 membuktikan bahwa kuliner tradisional tetap bisa bersaing di tengah tren minuman modern. Dengan inovasi yang tepat tanpa meninggalkan cita rasa asli, produk lokal mampu naik kelas sekaligus menjadi kebanggaan daerah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.